Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar pada hari Rabu 22 Desember 2021. Saya akan berbagi berkat sesuai dengan jadwal pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ke-23. Judul perikopnya, Orang yang Buta Sejak Lahir. Di sini dikisahkan ada seorang yang sejak lahir sudah buta. Dan murid-muridnya beranggapan ada sesuatu yang salah dengan orang tersebut sehingga dia dilahirkan sebagai orang yang buta. Dan Tuhan Yesus mengoreksi pandangan murid-muridnya. Mari kita sama-sama melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ayat yang ketiga, jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin kita memiliki satu pengertian yang benar, satu pengertian yang berbeda dari orang lain. Tuhan Yesus ingin kita memandang semua permasalahan atau penderitaan yang kita alami dari sudut pandang Allah, secara rohani, bukan apa yang kita lihat. Dalam ayat yang ketiga menegaskan bahwa penderitaan yang kita alami ini semua adalah seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan pergumulan kehidupan kita yang berat, penderitaan kita itu merupakan sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan berperkara dalam penderitaan dan pergumulan kita sehingga kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir ini, dia mengalami kesembuhan secara ajaib. Satu hal yang mustahil, seorang yang lahir buta, seseorang yang buta sejak lahir sangat mustahil untuk disembuhkan. Tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Allah sanggup melakukan mujizatnya yang luar biasa, yang tidak mungkin. Allah sanggup melakukannya. Dan orang buta yang sejak lahir ini, dia disembuhkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Sehingga orang buta ini kemudian dia sanggup memuliakan nama Tuhan. Dia bersaksi kepada semua orang bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin Allah kerjakan sehingga dia bisa sembuh dan kemudian dia bisa melihat. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-10 dan ke-11. Kata mereka kepadanya, orang-orang yang melihat orang buta tersebut, yang sejak lahir dia buta dan kemudian orang ini bisa sembuh, mereka heran. Mereka bertanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Ayat yang ke-11 orang ini menjawab, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat."
Selanjutnya ayat yang ke-17, lalu kata mereka pula kepada orang buta ini, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia," yaitu Yesus, "karena ia telah memelekkan matamu?" Orang ini menjawab, "Ia adalah seorang nabi." Orang-orang banyak tidak percaya, bahkan orang-orang Farisi menyangkali itu. Tetapi orang buta yang sudah mengalami kuasa Allah yang luar biasa tetap menyaksikan kemuliaan Allah. Dia menegaskan pada ayat yang ke-33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang buta sejak lahir, dia tidak pernah melihat setitik terang pun di dalam kehidupannya sampai dia dewasa. Tetapi saat Tuhan datang, Tuhan membuat mujizat, dia mengalami kuasa Allah yang dahsyat, maka dia tidak bisa berhenti untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak bisa berhenti untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Walaupun semua orang menyangkalinya, tidak percaya, tetapi dia tetap memasyurkan nama Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan karena dia merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada contoh yang lain. Maria dan Marta dalam peristiwa yang berbeda sebenarnya mempunyai satu alasan untuk kecewa dan marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika mereka mengabarkan tentang adiknya Lazarus yang sedang sakit kepada Tuhan Yesus justru sengaja menunda kedatangannya. Saya akan bacakan secara cepat dari Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang pertama, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah dimuliakan." Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan saat mendengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan sudah menyatakan bahwa penyakitnya tidak akan membawa kematian, tetapi justru penyakit itu akan memuliakan Allah. Dan Tuhan sengaja untuk menunda saat dia menjenguk Lazarus 2 hari lamanya. Dan pada saat Tuhan Yesus datang, kita tahu bersama kisah ini, Lazarus sudah meninggal. Semua orang kecewa. Maria, Marta menangis, "Tuhan, kenapa engkau tidak datang sejak awal? Sekarang adikku Lazarus sudah mati." Seperti kata pepatah mungkin mereka mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Tidak apa yang bisa dilakukan lagi. Tidak mungkin Lazarus bisa bangkit. Namun setiap perkara tidak ada satu pun yang kebetulan. Tuhan adalah tetap pribadi yang maha kuasa.
Manusia seringkali berkata, semua ini sudah terlambat, tidak mungkin lagi bisa diperbaiki. Kondisi yang kita alami sangat berat, tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi ingatlah, Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasanya. Karena Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 menyatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa yang Allah lakukan bukan hanya berlaku di dunia ini saja, tetapi Allah melakukan sesuatu sampai kepada kekekalan. Kita tahu bersama bahwa setelah Lazarus mati 4 hari lamanya, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dia membangkitkan Lazarus dari kematiannya, dan banyak orang menyaksikan kebangkitan Lazarus ini. Sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan, dan benar apa yang Tuhan katakan. Melalui penyakit Lazarus, bahkan kematian Lazarus, nama Tuhan dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari 2 kisah ini, biarlah ini menyadarkan kita. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi penyakit yang berat. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi mari yakin dan percaya, Allah kita sanggup melakukan perkara yang besar. Jangan pernah goyah dengan iman percaya kita. Tetap percaya kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena Tuhan kita mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Penderitaan yang kita alami saat ini adalah cara Tuhan. Tuhan mengizinkan sakit penyakit. Tuhan mengizinkan pergumulan berat mendera kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tetap taat dan percaya. Supaya apa? Supaya karakter kita diperbaharui. Kita memiliki karakter seperti Allah. Memandang segala sesuatu sesuai dengan sudut pandang Allah. Jangan pernah ragukan kuasa Allah. Jangan pernah ragukan mujizat Allah. Kalau dulu Tuhan pernah mengadakan mujizat yang besar, kuasanya tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, Tuhan pun sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sanggup memulihkan kondisi yang berat yang Bapak Ibu alami saat-saat ini. Tetap percaya, tetap berharap, sehingga kita bisa seperti Ayub, walaupun mengalami beban berat, tetapi Ayub tetap mampu berkata, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, saya ulangi lagi, Ayub 42 ayat yang kedua, Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Penyakit, pergumulan berat tidak akan menggagalkan rencana Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Mari tetap taruh iman yang besar kepada Allah. Tetap berharap hanya kepada Allah. Dan mari ubah pandangan kita. Tidak sesuai dengan dunia ini, tetapi mari arahkan mata hati kita, arahkan mata rohani kita
kita boleh memandang rencana Tuhan yang besar terjadi atas kehidupan kita. Di balik pergumulan besar yang menimpa kita, di balik penderitaan yang kita alami, ada kemuliaan Allah yang luar biasa yang menanti kita. Dan setelah semuanya itu terjadi, mari jangan lupa muliakan Dia, saksikan kebesaran Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Engkau sanggup mengadakan mujizat di balik pergumulan kami yang besar, di balik sakit penyakit yang kami derita, di balik beban hidup yang berat yang kami alami saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Sakit penyakit kami, pergumulan kami tidak menghalangi rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengarahkan mata hati kami, roh kami hanya kepada rencana Tuhan saja. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan kuasanya. Tetap percaya, arahkan mata hati kita hanya kepada Allah. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Allah yang kuasanya tidak terbatas. Selamat beraktivitas, salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.